Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian di hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala sebentar. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan memohon kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami ada, itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema hari ini, hidup manusia ada di tangan Tuhan. Hidup manusia ada di tangan Tuhan. Ayat pokok dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-6. Di situ tertulis, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Melalui pembacaan ayat-ayat ini, ada latar belakang yang mendahuluinya. Ini adalah pujian Hana kepada Tuhan, di mana Tuhan mengabulkan doa-doanya. Hana mendapatkan anak laki-laki, yaitu Samuel, sehingga ia bersukacita. Ia mengatakan, Tuhan mematikan dan Tuhan yang menghidupkan. Puji Tuhan. Allah yang menjelma sebagai manusia di dalam diri Yesus adalah pencipta langit dan bumi, sumber segala kehidupan yang ada. Allah yang memulaikan hidup manusia dari tidak ada menjadi ada. Usia hidup manusia ditentukan oleh Tuhan. Karena firman Allah menjelaskan di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kita melihat Tuhanlah yang menentukan seseorang manusia untuk lahir ke dalam dunia. Dan Tuhan yang menentukan kapan berakhirnya hidup daripada manusia. Hidup dan mati manusia ditentukan oleh Tuhan. Melalui pembacaan ayat-ayat firman Tuhan kita mengerti bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Puji Tuhan. Kalau hidup manusia ditentukan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat melihat di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan hidup manusia. Kita harus taat, kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus berdiri teguh di dalam iman, karena kita berjuang untuk mempertahankan iman. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus berarti kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Hidup taat, menjadi pelaku firman. Firman Allah menjadi pedoman hidup kita. Orang-orang yang hidup berpadanan dengan firman Allah tidak hidup lagi seperti orang duniawi yang tidak mengenal Kristus. Hal yang kedua, kita harus hidup bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena hidup kita
ada di dalam tangan Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 menjelaskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita harus hidup senantiasa berharap kepada Tuhan. Rencana-rencana hidup kita, pekerjaan kita, dan setiap persoalan yang kita hadapi, kita mau andalkan pertolongan daripada Tuhan. Sambil berdoa dengan iman dan mengucap syukur. Ada kekuatan yang Tuhan berikan setiap hari. Mari kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus hidup setia kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-13 dijelaskan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita harus bertahan, tetap setia memelihara iman kita. Bertahan dalam kesusahan, bertahan dalam kekurangan, bersabar, tetap teguh dalam pendirian iman, tetap setia beribadah, setia melayani Tuhan, dan setia kepada keluarga. Memegang teguh iman, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita harus setia, apapun keadaan yang Tuhan izinkan saat ini terjadi. Susah dan senang, miskin atau kaya, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan? Tuhan tetap menjadi harapan kita. Karena Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup mengangkat kita. Izinkan Tuhan berkarya, memproses hidup kita. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Hidup kita di tangan Tuhan. Sebab itu, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-23, di situ tertulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oleh karena itu, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia pencipta, dan Dialah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Sebab itu, kita mau setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Tetap setia, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, ke dalam hadirat-Mu. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang bekerja di kantor, berkati di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang berdagang, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan mereka yang beraktivitas, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Jasmani maupun rohani, Tuhan berkati mereka. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan menyertai mereka. Bagi ibu-ibu rumah tangga di dalam rumah mereka juga Tuhan tolong kuatkan, hiburkan senantiasa. Anak-anak sekolah yang sekolah Tuhan berkati, berikan hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Mungkin ada yang sakit pada saat ini mengikuti doa pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan di dalam nama Yesus. Berkati, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Di dalam nama Yesus, yang susah Tuhan hiburkan. Yang mempunyai masalah, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan pelihara. Mungkin ada mereka yang mempunyai masalah rumah tangga. Kiranya di dalam nama Yesus, Tuhan berikan penyelesaian, berikan pertolongan, jamah di dalam nama Yesus. Masalah pekerjaan diberkati Tuhan, masalah apapun yang dihadapi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tuhan bela, Tuhan pelihara di dalam nama Yesus. Kiranya ada kemenangan dan pertolongan daripada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan di GPDI Mulia. Di dalam nama Yesus, buat jiwa-jiwa yang ada, Tuhan berikan kesetiaan. Tuhan tolong setiap pelayanan yang ada. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti acara pagi hari ini. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan tolong senantiasa. Berdoa untuk pemerintah, presiden, menteri yang ada, wakil presiden yang ada, semua pemerintahan dan jajarannya. Di dalam nama Yesus, berikan hati yang takut akan Tuhan. Semakin Indonesia semakin maju, diberkati Tuhan, nyatakan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Berdoa untuk Kota Jakarta, diberkati Tuhan, tetap sejahtera, diberkati Tuhan, nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami. Berdoa untuk pandemi ini supaya berakhir. Di dalam nama Yesus, Engkau patahkan Tuhan setiap penyakit ini Tuhan, sehingga semuanya menjadi baik, semuanya menjadi normal kembali di dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, diberkati Tuhan, nyatakan kuasa dan pertolongan Tuhan, sertai Tuhan, bela, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.